akan melakukan coaching. Sesi pertama Bu Mada saya coach. Sesi kedua itu saya coaching, Bu Mada coach. Masing-masing sesi itu 15 menit. Ya, Oke, sudah ready menitnya? sudah? Dimulai dari Bu Mada coach, saya coach ya. Ya, Oke, gimana? Sudah ditekan? ya. Siap. Oke, Eh. siap. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Ini Ibu. iya, Pak. Bisa mengganggu waktunya sebentar, Pak? Oh, bukan hanya mengganggu. Datang aja nggak apa-apa, Bu. Ada apa ini? Pagi-pagi sudah sibuk di sini. Gimana, Bu? Saya lagi galau nih, Pak. Ini kayaknya saya mau minta Aduh. coaching ini. Berarti kabarnya kurang baik ini ya? Kurang baik ini saya, Pak. Galau kenapa ini, Bu? Ada apa? Coba cerita. Bu Mada, apa kabar? Kabar baik, Pak. Gimana? Apa cerita? Jadi, Pak, saya baru masuk kelas, wali kelas 6 nih. Udah 3 tahun berturut-turut, ini tahun ketiga saya masuk ke kelas 6. Jadi ini adalah tahun pertama saya mendapatkan murid yang kira-kira kemungkinan ini masih saya pantau-pantau ini, kemungkinan agak memiliki kesulitan belajar. Seperti, Ya. membaca, kayaknya dia susah untuk membaca karena waktu itu di kelas 4 dia pernah masuk kelas istilahnya adalah kelas bengkel di mana dia sewaktu-waktu, di waktu yang diperlukan saja dia keluar dari kelasnya, masuk ke kelas bengkel, dia diajarkan untuk membaca karena memang sama sekali belum bisa membaca. Tapi alhamdulillahnya selama 1 semester dia masuk di kelas bengkel, dia sudah bisa membaca. Namun ada kekhawatiran di saya, karena kelas 6 ini kan teksnya kan lebih banyak, lebih lengkap, lebih tidak seperti kelas rendah ya. Jadi ketika membaca kan harus memahami isi bacaan, bisa menceritakan kembali. Saya rasa, anak ini tidak demikian gitu, Pak. Karena terlihat dari, saya lihat di rapotnya, hasil belajar kognitif dia itu, terbilang rendah di bawah rata-rata gitu, Pak. Maksudnya lebih rendah daripada teman-teman yang lain. Seperti itu. Ini bagaimana ini, Pak, ya mensiasatinya agar anak ini setidaknya bisa memahami isi bacaan dan teman-temannya itu mau menerima dia, seperti itu. Karena dia ini, salah satunya ini juga kekhawatiran saya juga karena dia tidak bisa, takutnya dia juga dibully oleh teman-temannya, seperti itu. Karena dia, kesulitan membaca ini. Seperti Oke. itu. Berarti Bu Mada sudah tahu kan apa tujuan kegiatan kali ini? Ya, tujuannya adalah saya ingin mendapatkan solusi nih, bagaimana caranya agar si anak ini, dapat saya atasi ya, dapat menerima pembelajaran dengan baik sama seperti teman-temannya. Oke, baik. Ibu Mada tahu tidak masalah tersebut itu akar masalahnya apa? Akar masalahnya adalah, kemampuan membaca ya, literasi dia ini. Oke, berarti Bu Mada sudah paham ya masalah tersebut itu kemampuan membaca atau literasi ya. Iya, literasi. Menurut Bu Mahada, masalah tersebut bisa Ibu Mahada selesaikan sendiri atau butuh bantuan orang lain atau butuh bantuan praktisi pendidikan atau gimana? Iya, bagaimana ya? Ini karena baru 2 hari sekolah ya. Kalau dibilang saya harus membutuhkan orang lain, rasanya itu saya seperti menyerah sebelum berperang kali ya. Oke, Berarti sepertinya saya ingin mencoba dulu ini, Pak. Mencoba oke. dulu untuk menyelesaikan permasalahan si anak ini. Tapi jika misalnya saya tidak mampu, sepertinya saya membutuhkan orang,
membutuhkan orang lain atau rekan guru lain yang bisa menangani anak ini gitu. Jadi saya bisa fokus dong. Oke, ya, bisa fokus. Iya. Tapi bagaimana ya caranya ya? Oke. Apakah Bu Mada sudah pernah melakukan tindakan atau aksi terkait masalah tersebut? Masih belum, Pak. Saya belum Belum. mencoba, Oke. Belum mencoba, berarti belum ada tindakan ya. Apakah iya. ada rencana tindakan yang akan dilakukan? Ada. Hmm, Sepertinya nah ini masih di masa MPLS ya. Saya belum melakukan asesmen ini kayaknya, Pak. Bukan kayaknya, memang saya belum melakukan asesmen, baik itu asesmen, non kognitif dan asesmen kognitif belum saya lakukan. Sepertinya dengan kedua asesmen ini bisa menentukan bagaimana perencanaan pembelajaran saya selanjutnya ya, Pak, ya. Karena di situ hmm, ya di asesmen non kognitif kita bisa tahu kesukaan anak apa ya, eee cara belajar anak itu seperti apa, dia sukanya apa, usianya, atau permasalahan dia di rumahnya apa. Menurut saya sih yang saya, terfikirkan ya, yang terfikirkan di saya kayak seperti itu, karena barusan juga saya lihat-lihat di internet, eee, apa tuh namanya, lembaran-lembaran asesmen non kognitif itu, kayaknya, menjadi menarik bagi saya untuk memecahkan permasalahan si anak ini, gitu menurut saya. oke. Selain itu ada nggak aksi nyata lain yang direncanakan? Ibu Mada, apakah Ya, ada apakah ada rencana lain selain tadi? rencana lain Pak ya? Ya rencana lain ya, apa ya, ya ini Pak, ketika saya tidak mampu, ketika saya belum bisa melaksanakannya, belum ada perkembangan yang signifikan, terhadap si anak ini, kemungkinan saya akan memberikannya kepada guru lain, Pak. Oke. Kepada guru Berarti lain yang waktu kelas 4 dulu, di kelas bengkel mereka. Jadi ada guru itu saya merasa dia kayaknya lebih dekat ya sama guru itu, gitu. mhm, Dan oke. pula guru itu adalah guru honor yang tidak terikat jam, karena dia nggak pegang jam terikat di sekolah, karena di sekolah kami guru PNS-nya kan sudah full ya, sudah Mhm, memenuhi. Cuman dia tidak ada jam yang banyak, cuma untuk mengisi kekosongan saja. Sepertinya saya bisa lah untuk meminta bantuan beliau nih. Nah, oke. hmm, Apakah ada lagi rencana aksinya? rencana aksinya yang lain, hmm, nggak ada kayaknya Pak, cuman itu aja Oke, nih. berarti hanya 2 ya. Menurut Hmm, Ibu Mahda, rencana aksi yang tadi Ibu Mahda sampaikan bisa tidak dijadikan solusi? untuk sementara kayaknya bisa Pak. Oke. Salah, Hmm. nggak. Berarti solusinya sudah dapat ya? Alhamdulillah udah dapat ya Pak, sudah dapat Oke, pencerahan. iya, oke. Nah, sekarang kita berandai-andai dari 2 rencana aksi tadi yang rencana mau dijadikan solusi, apakah Bu Mahda sudah menyusunnya dengan rapi? Apakah ada standarisasinya? Tolak ukurnya apa? Boleh diceritakan dengan rinci? Tolak ukurnya. Tolak ukurnya, standar, saya ingin ya idealnya ya, idealnya si anak ini setidaknya, teks ketika dia membaca teks, dia bisa memahami isi bacaan.
Maunya kita di mana dia memahami isi bacaan, dia dapat menceritakan kembali kepada temannya ataupun kepada gurunya, apa sih isi bacaan itu, begitu. Itu ideal yang saya inginkan, Pak. Hmm. Mmm, Selain dari itu, selain dalam menjawab soal juga, dalam menjawab soal juga dia ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bahasa Indonesia yang mudah-mudah ya, atau dia bisa tahu maksudnya apa. Jangan sampai nanya lagi sama gurunya, "Bu, ini maksudnya apa?" Padahal pertanyaannya sudah benar-benar jelas, tapi dia ingin sekali, maksudnya kadang-kadang dia keseringan dia ini saya taunya dari guru dia di kelas 5. Kalau diberikan pertanyaan atau diberikan soal, dia itu bisa tanya hampir setiap pertanyaan itu dia tanya, "Itu maksudnya apa?" Gitu. Jadi saya inginkan idealnya dia bisa memahami pertanyaan itu dan bisa jawab sendiri tanpa harus bertanya setiap pertanyaannya kepada gurunya, gitu. oke, ini kita berandai-andai kan dari rencana tadi dan solusi yang Ibu sampaikan. Seandainya Ibu sudah melakukannya, bisa nggak Ibu buat refleksi singkat terkait solusi yang sudah dijalankan? Mmm, jadi setelah misalnya besok nih ya, besok setelah saya memberikan asesmen non kognitif dan asesmen kognitif, saya lihat dari hasil asesmen tersebut, saya melihat sebenarnya dia ingin belajar yang seperti apa. Apakah dia Hmm, suka, membaca teks yang bergambar-gambar, atau dia suka yang suasananya hening. Jadi nanti saya akan membuat juga sebuah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu, bisa mengkondisikan kelas itu dalam keadaan yang sesuai dengan si anak ini, sesuai dengan, harapan atau keinginan si anak, terlihat dari asesmen non kognitif ini tadi. Nah, dari situ, saya bisa memulai pembelajaran, memberikan pembelajaran kepada si anak dengan baik dan si anak ini bisa memahaminya. Dan misalnya dalam jangka waktu 1 bulan ini saya tidak bisa mengubah ya, mengubah pemahaman dia, mengubah cara dia membaca, cara dia menceritakan kembali teks bacaan yang dia baca atau memahami isi bacaan, ataupun memahami soal apa sih yang ditanya di dalam soal, bagaimana sih mencari jawabannya di dalam teks gitu. Itu kebiasaan ya mencari jawaban di dalam teksnya ada nih, ada soal, teksnya ada, terus untuk mencari jawaban di dalam teks ini dia kesulitan padahal Pak membaca bisa gitu kan. Jadi saya ingin dia bisa dalam jangka waktu 1 bulan ini. Ketika misalnya dalam jangka waktu 1 bulan ini tidak ada perkembangan atau perkembangannya mungkin tidak sampai 30%, saya kayaknya membutuhkan bantuan teman yang lain lah. Membutuhkan bantuan teman yang lain seperti yang kayak saya bilang tadi, guru dia waktu masih di kelas 4, guru bengkel dia waktu masih di kelas 4, saya minta bantuan dia untuk mengkhususkan, tapi untuk tidak setiap hari ya, mengkhususkan waktu-waktu tertentu, ibu ini bersama dia saja gitu. Biar, oke. pembelajarannya bisa kayak privat gitu ya, gitu. Mungkin dia Wah, belajar bersama di dalam kelas, konsentrasinya mungkin buyar gitu di dalam kelas rame-rame gitu. Jadi, kalau misalnya tidak bisa seperti itu, saya berikan kepada guru tersebut, itu rencana saya, Pak. oke, baiklah. Untuk selanjutnya bisa nggak Ibu Marda refleksi terkait kinerja ataupun tolak ukur yang Bu Marda sudah jalankan ke depan? Apa saja indikatornya, keberhasilannya, dan apa yang harus dievaluasi, diperbaiki di masa depan? Mmm.
Cara belajar saya ya, cara mengajar saya ya, harus dilihat dari, kebutuhan belajar murid ini. Jadi tidak bisa disamakan antara satu murid dan dengan murid yang lainnya. Jika misalnya si anak ini beda-beda kemampuannya, jadi harusnya, soal atau tugas yang diberikan tuh juga harus beda-beda, seperti itu, sepertinya ya, Pak. Mhm. Oh, Dan konten-konten yang saya berikan juga saya harus lebih kreatif lagi nih untuk menyajikan, pembelajaran yang menarik minat murid ini, menarik, minat literasi murid ah, gitu. mhm, oke, Kayaknya heeh, kayaknya seperti itu, Pak. mhm. Itu kan oke, oke, karena waktu kita sudah mepet ya Ibu Mahda, karena saya kebetulan ada janji sama kepala dinas. Jadi Iya, Pak. mudah-mudahan, pertemuan kita kali ini Bu Mahda sudah menemukan solusi ya? Sudah Pak, makasih banyak ya Pak ya, sudah mau Ah, mendengar keluh kesah saya jadi kayak iya. agak plong gitu, Pak. Oke, ini ada lembar coaching, tolong diisi. Ada umpan baliknya, tolong diisi dengan jujur kegiatan kita kali ini terkait kegiatan kita kali ini. Nanti minggu depan atau kapan Bu Mada bisa balik ke saya. Saya ingin tahu perkembangannya bagaimana. Oke. Baik, Oke, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya, Pak. iya, saya pamit dulu ya, ditunggu sama kepala dinas. Pak. Iya, oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir saya Oke. mau matikan ini. Jangan, jangan, jangan lanjut. Itu timer lagi. Timernya Oke, dinolkan dulu. lagi ya. Oke. Oke. Sekarang gantian. 1, 2, 3. Oke. Tok, 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 tok. Ya, silakan masuk, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasanuddin, masuk Pak, masuk. Ada apa nih pagi-pagi? Dikunci nih, Bu. Dikunci. Oh, dikunci ya? Oh, mohon Iya. maaf. Oke, ceklek. Masuk, Pak. Oke, alhamdulillah. Izin nih, Bu ya. Oke, Pak, masuk duduk, duduk, Pak. Mau minum apa, Pak? Oh, saya mau minum. Hari ini saya puasa. Oh, puasa, Pak ya. Aduh, Asyura, Pak ya. Ya Allah. Oke, Ibu. Ibu tidak. Enggak sibuk, Pak. Enggak sibuk. Oke, Ada ini apa, Pak? Bu, saya ingin curhat-curhat gitu. Ya. Terkait pembelajaran dan siswa. Apakah Ibu berkenan? Bisa, bisa. Boleh, Pak, boleh, Oke, Pak. Saya dengan senang hati dan sangat berbangga diri dia. ya, Bahagia sekali nih ada yang mau karena gini Bu, karena kalau masalah ini saya pendam sendiri, saya takut saya gila, stres, sehingga saya tidak enjoy untuk mengajar di dalam kelas. Jadi hmm, permasalahan saya adalah saya punya murid, namanya Ucok. Ucok ini saya bilang dia pintar, tapi kepintarannya itu membuat rekan yang lainnya bahkan saya itu kelagepan gitu. Ke apa kita bilang ya? Kelagepan itu apa ya? Kayak kita kewalahan gitu di dalam kelas. Saking aktifnya, saking dia hiperaktif kita bilang lari ke sana, tapi dia aktif dalam pembelajaran. Bagaimana Bu mhm, ya? Pusing saya. Kadang temannya itu komplain, Pasan, saya nggak suka sama dia, terlalu caper lah. Padahal kan saya mau jawab, Pasan kenapa dia asik dia aja gitu. Gimana Bu mhm. ya? Jadi permasalahan Bapak itu tadi, yang saya tangkap ya, Hmm, permasalahannya, si anak ini terlalu hiperaktif ya, iya, hiperaktif tapi dia mampu dalam, pembelajaran ketika iya, Bapak kasih soal sangat-sangat mampu. dia bisa ya, Pak, ya? Iya, bisa bisa. Mhm, saking aktifnya dia, sampai eee, mengganggu kesempatan teman-temannya yang lain ya, Pak, ya? Ya, betul betul sekali. Eee, Sampai-sampai temannya ini merasa cemburu, bukan begitu, Pak? Iya, jengkel, cemburu, kadang ada yang protes.
saya kan pengen juga gitu, kenapa dia jadi saking lebih parahnya lagi ada siswa yang mengatakan, "Ah, dia itu anak kesayangan, anak emas." Jadi saya serba salah. Saya mau menanggapi anak yang hiperaktif ini, sedangkan anak yang lainnya pengen perhatian saya. Jadi saya dilema gitu Bu sebagai guru. Takut dibilang pilih kasih, dibilang anak emas untuk dia. Sedangkan orang tuanya memang baik sih. Orang tuanya itu sering kasih saya hadiah gitu. Bawa anak makanan apa-apa. Jadi anak-anak itu sudah melabeli diri saya, ah dia kan anak masnya Pak Hasan, orang tua itu sering kasih makanan untuk Pak Hasan, kasih ini untuk Pak Hasan. Jadi saya pusing Ibu, kalau saya buat ketegasan untuk anak yang hiperaktif, takutnya dia ngadu gitu kan. Jadi serba salah gitu. Jadi jadi tujuan Bapak di coaching ini, pengennya itu Bapak apa sih tujuannya ini? Oke, heeh. Jadi tujuan saya ingin cari solusi supaya saya itu tidak dilabelin satu, saya bisa mengontrol anak hiperaktif sama anak yang biasa. Yang kedua, saya ingin label anak-anak itu bahwasannya saya pilih kasih bisa lambat laun itu memudar gitu. Mmm, oke. Jadi tujuannya seperti itu, Pak, ya. Si anak ini sebenarnya bukan masalah kesulitan belajar anak, tapi karena terlalu hiperaktif aja pengen menonjol ya si anak ini tadi ya, Pak, ya. Ya, betul betul Jadi, sekali. si anak ini, pengen menonjol, pengen, caper di depan Bapak, sehingga teman-temannya yang lain merasa tidak senang, merasa terganggu karena kesempatannya diambil oleh si anak yang caper ini ya, gitu. Diborong lah kita bilang kan. Diborong. Jadi, itu terjadi di dalam kelas pada saat proses pembelajaran ya, Pak? Atau di luar proses pembelajaran, misalnya ketika istirahat, begitu juga ya? Yang saya perhatikan, hal ini terjadi ketika di pelajaran saya saja. Kenapa Mhm, demikian? Karena saya sempat tanya sama guru yang lain apakah terjadi hal yang sama, dan guru yang lain itu mengatakan tidak gitu. Berarti kan mhm. hanya terjadi di IPS, saya nggak tahu, mungkin anak ini terlalu ngefans sama saya, mungkin orang tuanya mendorong untuk lebih aktif di kelas saya kurang paham sih. Iya, Yang penting terjadi di Bapak kelas saya saja. iya, Bapak SMP ya, Pak, ya? Ya SMP, SMP anak-anak SMP kan apa ya, gemes-gemes gitu kan. mungkin ini karena, bapaknya masih single mungkin. Mungkin lah ya, iya iya. Anaknya perempuan atau laki-laki? Perempuan. Nah, anaknya ini perempuan ini, bisa Uh, kelas? Kelas 7 baru masuk. Oh, kelas 7. Ya, masih anak-anak ya, masih masih kecil ya, masih koci ini. Iya betul. Mhm. Jadi, menurut Bapak idealnya Hmm. idealnya kelas Bapak itu, anak-anak itu seperti apa nih? Gitu. Uh, Si kalau dari saya mau anak-anak itu aktif bersama-sama, tidak ada pendapat-pendapat yang mengarah kepada pilih kasih. Karena kan saya paham bahwasannya kelas itu seperti keluarga. Keluarga itu seperti mata dan tangan. Apabila mata mengeluarkan air mata, maka tangan akan menghapusnya. Apabila tangan terluka, maka mata akan mengeluarkan air matanya. Saya ingin anak-anak saya seperti itu, tidak ada rasa cemburu, iri hati, dengki, bahkan musuh-musuhan seperti itu, Ibu. Jadi, ada rasa kebersamaan, ada rasa kekeluargaan ya maksud Bapak? Betul sekali. Jadi Bapak pengen anaknya seperti itu sehingga, tidak ada yang ingin maju sendiri ya, pengen menang sendiri, ada rasa menang sendiri karena adanya sikap kekeluargaan maunya mereka itu maju bersama-sama, berkembang bersama-sama ya gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi, karena Bapak pengen idealnya anak-anak seperti itu, kira-kira ada tidak, mmm
langkah-langkah yang ingin Bapak lakukan agar terciptanya murid Bapak yang ideal tadi gitu? Sebenarnya ada sih Bu, tapi belum saya lakukan. Yang pertama adalah saya Hmm? akan menggunakan anak yang hiperaktif ini sebagai kepala, baik kepala ketua pembelajaran di kelas IPS, sehingga dia akan mengcover kebutuhan-kebutuhan siswa yang lainnya. Mau tidak mau, dia akan cenderung apa ya, lebih mengakomodasi, tidak cenderung mendominasi. Itu yang Mhm, pertama. Yang mhm. kedua, saya lebih mengedepankan pembelajaran yang berdasarkan kelompok, di mana kelompoknya ini akan di switch, akan diganti-ganti setiap pertemuannya gitu, atau setiap kelompok yang akan dibuat. Mhm. Jadi dari yang apa rencana yang saya tangkap nih dari Bapak, pengen jadikan si anak yang hiperaktif ini menjadikan dia sebagai ketua, kemudian Hmm, akan membuat kelompok belajar yang akan diganti-ganti setiap waktunya, dengan harapan bisa, berkembang bersama-sama, ya. iya, betul Jadi sekali Ibu. jadi kan jadi kan gini saya juga mau tanya nih Pak, eee, kenapa bisa ketua kelas ini bisa akan menjawab pertanyaan Bapak? Bisa Eh, menjadi solusi itu, kenapa? Mungkin karena apa ya, sifat karakter pemimpin itu kan dia mengayomi Bu ya. Eh, Mhm. Maka sifat-sifat yang dia mendominasi akan melebur dengan sendirinya dengan bawaan pelabelan ataupun pengemban amanah sebagai ketua gitu. Iya 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 iya. Oh, iya 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 iya. Oke, saya paham. Jadi dengan adanya, ketua kelas dengan dijadikan dia ketua kelas ini, dia bisa mengayomi, bisa jadi lebih dewasa ya, Pak, ya? Iya betul sekali. Lebih dewasa, bisa merasakan bagaimana sih teman-temannya, bagaimana rasa menghandle teman-temannya, biar dia ada memiliki rasa sayang ya kepada teman-temannya ya. Iya Mm-mm. betul Ibu. Selain daripada itu kan ada dua cara Bapak tadi, jadikan dia ketua kelompok, kemudian akan membentuk ketua kelompok, ketua kelas, kemudian akan membentuk kelompok-kelompok di kelas secara berkala berganti-gantian. Ada nggak cara lain yang kira-kira menurut Bapak bisa menjawab pertanyaan Bapak tadi, menyelesaikan solusi Bapak tadi? Mungkin saya akan memberi apa ya, seperti kartu, kartu bertanya, kartu menjawab. Jadi orang-orang yang mendapatkan kartu pada kali ini, misalkan dia dapat kartu kuning, dia hanya bisa menjawab. Kalau dia dapat kartu merah, dia hanya bisa bertanya gitu. Jadi semua kebutuhan, semua keinginan akan terjawab ataupun tercapai berdasarkan pertemuan-pertemuan gitu. Mm-mm. Jadi tidak orang itu aja yang menjawab, bertanya. Oh iya iya iya. Oh, jadi Bapak ingin Seperti mm, kupon gitu, kita buat kupon, nanti mm, diacak kuponnya. Orang yang kena merah di minggu ini, dia nggak akan kena merah lagi di minggu depan. oke, menarik itu Pak. Menarik, itu adalah solusi yang menurut saya luar biasa ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan solusi seperti itu bisa merubah karakter si anak tadi yang tidak ingin yang ingin maju sendiri, yang ingin berkembang sendiri, yang caper tadi, kemudian juga tidak menurunkan teman-teman yang lain penilaian terhadap Bapak yang katanya pilih kasih ya, Hmm, sehingga kata-kata Bapak pilih kasih itu udah nggak ada lagi ya, mudah-mudahan nanti setelah amin, amin, ini mudah-mudahan. ya. Jadi Pak, dengan adanya rencana Bapak seperti ini, siapa sih yang akan bisa menjadi yang mengingatkan Bapak, nah, Hmm. mengingatkan Bapak tentang rencana Bapak ini, kira-kira Saya siapa? akan oke, saya akan berkoordinasi dengan wali kelas Ibu, karena wali kelas itu kan orang yang lebih paham tentang kondisi anak.
Gitu. Yang kedua, saya akan koordinasi terus dengan kepala sekolah. Mudah-mudahan Iya. apa yang disampaikan kepala sekolah menjadi bekal saya dalam melakukan aksi tersebut. Oke. Nah, kira-kira nih Pak ya, kapan nih ya akan dilaksanakan kegiatan yang akan Bapak lakukan ini? Kapan dan berapa lama? Berapa lama sampai kira-kira bisa terselesaikan permasalahan tersebut? Oke, jadi berdasarkan aksi-aksi yang sudah saya katakan tadi, saya akan mencobanya selama 3 minggu. Jadi 3 minggu dengan aksi pertama dan saya evaluasi apakah berhasil. Kalau belum berhasil, saya masuk ke aksi yang kedua dengan 3 minggu, per 3 minggu gitu Bu. Dari semua aksi, maka saya akan pilih aksi yang paling efektif dan efisien. Iya iya iya. Kalau misalnya aksinya pilih aksi yang efektif dan efisien, maka akan berlanjut nih Pak. Iya, mudah-mudahan seperti itu Ibu. Iya iya iya, oke. Menarik ya, apa rencana aksi yang Bapak sampaikan itu menarik bagi saya dan kapan waktunya, kapan selesainya. Jadi saya penasaran nih nanti beberapa bulan ke depan atau bulan depan atau 2 minggu 2 bulan ke depan saya pengen ketemu lagi nih sama Bapak untuk Boleh. melihat bagaimana sih perkembangan yang sudah Bapak lakukan, apakah ada perubahan ya agar bisa Boleh. menjadi pembelajaran buat saya juga seperti itu. Bisa ya Pak Tapi ya? oh bisa Bu. Tapi Ibu 2 bulan lagi mau ke Eropa. Saya Ya mau ke usahakan London kan? Oke. saya, saya usahakan jumpa sama Bapak dulu nih saking Oke, penasarannya oke, saya oke. nih ya. Atau Doakan boleh dari London kita zooman. oh Boleh juga boleh. Ibu. Boleh seperti ini ya Pak ya. Ya, Heeh. boleh. Oke Pak, terima kasih. Sehat-sehat Pak ya, agar bisa Ya, anak-anaknya ini bisa terselesaikan permasalahannya dengan adanya Bapak ini. ya terima kasih Bu. Secara tidak langsung pertemuan ini memberikan saya solusi dan mudah-mudahan solusi tersebut bisa saya jalankan dengan baik. Oke, Saya sudah. pamit dulu Ibu ya. Ya, ya, silakan Pak. Makasih banyak Pak ya sudah mau berbagi keluh kesah. Ya, boleh Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita stop ya. Iya, stop. Bisa. Bisa, bisa. Stop record. The Oh recording enggak. will in waiting. Bentar, bentar, bentar. Oke.